Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Siamo. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutiara dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai donor darah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa-apa aja jenis-jenis golongan darah. Yang pertama ada golongan darah A, yang kedua golongan darah B, yang ketiga golongan darah AB, dan yang keempat golongan darah O. Untuk fungsi darah itu ada dua. Yang pertama mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, dan yang kedua mengganti sel-sel yang rusak. Nah, tahukah kalian apa itu perbedaan antara donor darah dengan transfusi darah? Nah, jadi donor darah merupakan kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah itu sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya disalurkan kepada orang yang membutuhkan darah tersebut. Selanjutnya, darah yang dipindahkan dapat berupa komponen darah atau darah lengkap. Nah, komponen darah itu sendiri terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Darah yang telah diambil itu harus melalui proses pengujian terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan bahwa darah tersebut terbebas dari penyakit yang menular seperti HIV atau AIDS, sifilis, hepatitis. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan donor darah, maka kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, pria atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani disesuaikan dengan pemeriksaan oleh dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm air raksa dan tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mm air raksa. Selanjutnya, tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, sifilis, hepatitis, jantung, paru-paru, ginjal, hati, kencing manis, kejang, kanker, atau kulit kronis lainnya. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui. Selanjutnya, bagi kita yang telah mendonorkan darah itu memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin, karena darah yang telah kita donorkan itu dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau, karena kesehatan kita itu diperiksa secara teratur. Yang ketiga, tubuh kita menjadi lebih sehat, karena setelah kita mendonorkan darah, otomatis tubuh kita memproduksi sel darah yang baru. Yang keempat, kita dapat bergabung menjadi anggota PMI serta berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa peduli sosial kita terhadap orang lain. Nah, bagi kita yang ingin melakukan donor darah, itu harus mendatangi atau mencari tempat unit transfusi darah terdekat. Nah, kemudian kita disuruh mengisi riwayat penyakit kita ataupun identitas kita. Selanjutnya kita akan diperiksa oleh dokter untuk memastikan apakah kita itu bisa mendonorkan darah atau tidak.
karena banyak kan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya darah kita itu akan diambil selama lebih kurang 10 menit. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan kartu tanda bahwa kita itu telah mendonorkan darah kita. Nah, cukupkan materi dari saya mengenai donor darah. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai donor darah tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.